Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo Sobat Cocologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas review buku yang ke-14 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul buku Pasca Kebenaran dengan pada pertanyaan besar apa itu pasca kebenaran. Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner dan menurut George Orwell, fenomena pasca kebenaran meroket ke perhatian publik pada tahun 2016 setelah memilih 2000% lonjakan penggunaan selama 2015. Pilihannya tampak jelas di antara pesaing lain dalam daftar ini ada yakni Alright dan Breaksteer menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini, yakni sebagai ungkapan umum post-truth sepertinya menangkap pendapat beberapa waktu, yakni mengingat kebingungan pada fakta, mengabaikan standar bukti dalam penalaran dan kebohongan yang menandai pemungutan suara Brexit pada tahun 2016 dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut. Pilihan itu akan menjadi pilihan yang benar karena itu, sehingga banyak hal yang dicurigai terhadap pemilih tersebut dan melakukan pembuktian atau fakta dalam kebenaran, bahkan sangat penting untuk dilakukan hal tersebut. Setelah pemilu, segalanya menjadi lebih buruk. Truth mengklaim bahwa sekali lagi tanpa ada fakta yang mendukungnya bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Hillary Clinton telah diambil oleh hampir 3 juta suara. Jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal dan dia berlipat ganda atas klaimannya bahwa terlepas dari konsensus tujuan Badan Intelijen Amerika Rusia memilikinya tidak merasa bahwa pemilu Amerika tersebut sangat banyak ditemui pergolakan dalam pemilihan tersebut. Salah satu penanganannya tampaknya merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, dan sayangnya lagi sebagai fakta, setelah dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017, Trump membawakan serangkaian kesalahan baru, yakni bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan, yakni dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan hal yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu, bahwa pidatonya di CII menghasilkan tepuk tangan meriah, mengklaim bahwa pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika Serikat adalah 47 tahun lebih tinggi, padahal sebenarnya laporan kejahatan seragam dari FBI menunjukkan berada pada titik rendah yang hampir bersejarah. Tampaknya yang terakhir sangat mengerikan karena penangkapan FBI sebelumnya yang dilakukan Trump dikonversi Partai Republik, sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah karena kementerian di dalam novel Deposit George Orwell pada tahun 1984. Memang beberapa serangkaian khawatir bahwa penulis sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap tersebut, di mana kebenarannya adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter
yakni Kamus Orthodox mendefinisikan pasca kebenaran sebagai sesuatu yang berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada membandingkan emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran atau masa lalu dalam arti temporal, seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah pertarungan bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini lebih banyak dari sengketa akademis, dan pada tahun 2005 Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran yang didefinisikan sebagai atau diyakini oleh apakah suatu terasa benar bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta. Dalam menanggapi pernyataan George Ward Bruce, ekses dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Harold Myers untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai, pemusnahan massal. Ketika istilah ini diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa atau tidak menganggapnya sebagai lelucon lagi. Dengan sebagian besar kampanye bebas fakta atas Brexit masuk di Inggris, tempat ratusan bus mengikhlaskan statistik palsu bahwa Inggris mengirim 350 juta euro seminggu ke US, dan meningkatnya penggunaan kampanye disinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri di Hungaria, Rusia, Turki. Banyak yang melihat post-truth sebagai bagian tentang tren internasional yang berkembang di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba dan membolehkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka, dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini, konsep kebenaran dalam filsafat berjalan sejauh pendapat Plato yang memperingatkan atau melalui Socrates tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan. Ketidaktahuan Socrates merasa apa itu post-truth bisa diperbaiki jika seorang bisa diajar, atau ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran, karena itu mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Dalam hal ini mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata kepada beberapa masyarakat tentang apa yang bukan atau apa yang bukan benar dan salah, sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak, bahwa tidak benar secara alamiah, filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini merupakan pandangan yang benar, di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataan hanya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan? Konsepsi kebenaran menonjol lainnya yakni koherentis, pragmatis, dan semantik, mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang suatu ketepatan teori yang benar, meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting. Untuk saat ini, bagaimanapun pertanyaannya bukanlah apakah itu memiliki teori kebenaran yang tepat, tetapi bagaimana memahami tentang berbagai cara orang menumbangkan kebenaran. Sebagai yang pertama, yakni langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar atau tidak bermaksud untuk melakukan hal tersebut.
Ketika kita mengatakan kebohongan dengan bermaksud untuk menipu, ini adalah tonggak penting karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki contoh, dan kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada yang mendengarkan atau jika kita yakni tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seorang agar percaya sesuatu yang kamu tahu itu tidak benar,